Bapak Ibu lihat gambar yang ada di layar kaca Anda. Bintang itu berhenti di atas Ka'bah. Bapak Ibu perhatikan kalimat yang berwarna merah. Sesampainya di Ka'bah, orang Majus merasa heran karena orang-orang yang berada di dalam Ka'bah tidak mengetahui berita kelahiran guru ilahi itu. Rupa-rupanya sekumpulan malaikat yang terlihat seperti bintang yang gilang gemilang itu ingin menunjukkan kepada kita pada malam hari ini satu pesan yang ingin disampaikan. Tidak semua orang yang hidup di dalam Ka'bah, yang hidupnya adalah dalam bidang kerohanian, mengetahui kabar kebenaran yang tertulis dalam kitab suci. Itu yang ingin ditunjukkan. Tetapi di luar sana ada banyak orang yang memperhatikan kabar kebenaran kitab suci dan melakukannya. Justru sebaliknya, ketika orang Majus menyampaikan kerinduan mereka sambil bertanya di mana juru selamat raja yang baru itu dilahirkan kepada orang-orang yang hidupnya di dalam Ka'bah, yang melayani Ka'bah. Justru orang-orang itu heran dan takut lalu mengejek kabar kebenaran itu. Saya ulangi, mereka bukan mengejek orang Majus. Justru orang-orang yang hidup di dalam Ka'bah itu mengejek kabar kebenaran itu. Ini namanya luar biasa. Keterlaluan. Kalau siapa itu namanya? Roma Irama mengatakan terlalu. Ini menarik Bapak Ibu. Malaikat menuntun orang Majus dan bintang yang adalah malaikat itu berhenti di atas Ka'bah. Justru sebaliknya, orang Majus yang dianggap kafir itu memberitakan kabar kebenaran. Inilah buktinya. Bila mana kita membaca Matius 2 ayat 1 sampai yang keempat, ketika mereka masuk ke Yerusalem, ke tanah Yudea, maka semua orang terkejut mendengar pertanyaan orang Majus. Dan berita itu sampai kepada Raja Herodes. Nanti kita akan lihat Herodes yang mana yang saat itu sedang bertahta. Yang menarik ayat 3. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta, lihat Bapak Ibu, seluruh Yerusalem. Artinya bukan hanya 1-2 orang, tetapi satu provinsi sangat terkejut. Wah, kok ada raja baru? Kenapa kami tidak pernah mendengar kabar itu? Herodes mengumpulkan semua imam kepala dan ahli Taurat. Lalu dia meminta keterangan dari mereka di mana Mesias. Mesias artinya bahasa Ibraninya Mesaya. Mesaya atau Mesias artinya orang yang diurapi. Itu sama dengan begini Bapak Ibu. Di di Jawa Barat, ketika orang Sunda menyebut Ratu Adil, maka orang tersebut adalah orang yang luar biasa. Itu lebih dari manusia biasa. Itu superstar. Dia bintang. Itulah sebabnya ketika ayat 4 menyebut kata Mesias, Mesaya, itu di telinga orang Yahudi bahwa orang ini adalah bintang. Dia adalah superstar yang lebih hebat dari siapapun. Bila mana kita melihat catatan sejarah, maka ada setidaknya ada 2, walaupun saya meyakini bisa lebih dari 2. Ada 2 raja dengan nama Herodes. Yang pertama adalah Herodes yang agung. Itulah yang terdapat di dalam Matius 2. Herodes yang agung inilah
sebagai raja yang memerintah Yudea saat Yesus lahir. Tetapi dia adalah raja boneka kerajaan Romawi. Kenapa? Herodes yang agung itu bukan orang Yahudi. Dia berasal dari suku Edom yang jauh dari orang Yahudi. Dan Herodes yang agung ini memiliki sifat smos. Smos adalah singkatan. Senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Itulah sifat daripada Herodes yang agung. Tapi akhirnya Herodes yang agung ini mati saat Yesus diselamatkan ke Mesir. Itulah sebabnya nanti dari Mesir, Yesus dipanggil lagi pulang menuju ke Yerusalem. Tapi kita lihat nanti ceritanya. Raja Herodes yang kedua adalah Herodes Antipas. Herodes Antipas ini terdapat dalam Matius pasal 14. Siapa dia? Herodes Antipas adalah anak Herodes yang agung. Dia adalah saudara daripada Arkelaus. Arkelaus adalah anak daripada Herodes yang agung yang menggantikan ayahnya. Bapak Ibu ingat ketika Tuhan memanggil Yusuf dan Maria untuk keluar kembali dari Mesir, ya, keluar dari Mesir untuk kembali ke Yerusalem, tetapi ketika didengar oleh Yusuf dan Maria bahwa Arkelaus anak Herodes yang agung itu lebih jahat daripada ayahnya, maka mereka langsung menuju ke Galilea, ke provinsi Galilea di sebelah utara. Herodes Antipas ini memerintah di Galilea. Dia tidak sejahat Arkelaus di Yudea. Dan Herodes Antipas ini sangat terkenal ketika Yohanes Pembaptis menegur dia. Herodes Pembaptis menegur Herodes Antipas karena dia mengambil istri saudaranya. Dan pada satu ketika Herodes Antipas sedang mengadakan perjamuan, pesta perjamuan, lalu dia katakan kepada anaknya yang bernama Salome, mintalah setengah kerajaan pun akan kuberikan kepadamu. Lalu Salome berkata, aku minta kepala Yohanes Pembaptis. Jadi Herodes Antipas inilah yang membunuh atau memancung kepala Yohanes Pembaptis. Berikutnya, Matius 2 ayat 5 dan 6. Ini adalah jawaban daripada ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala kepada Raja Herodes yang agung. Mereka berkata, "Oh Raja, di Bethlehem, di tanah Yudea, itu ada tertulis dalam kitab Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem, nama sebelumnya adalah Efrata. Itu sama seperti Jakarta, nama sebelumnya adalah Batavia. Hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala." Kata memerintah di sana menggunakan Matius 2 ayat 6 menggunakan kata menggembalakan. Artinya apa? Ini menjadi menarik. Kenapa saya katakan demikian? Salah satu pernyataan kitab suci mengatakan pemimpin-pemimpin dunia memerintah dengan gada dan besi, dengan kekuasaan tirani, sementara memerintah dengan konsep menggembalakan adalah dengan penuh belas kasihan. Tidak ada seorang gembala yang akan membunuh hewan peliharaannya. Tetapi pemerintah-pemerintah dunia memerintah dengan gada dan besi, kalau boleh membunuh orang-orang yang ada di bawah pemerintahan mereka. Bapak Ibu, ini dua hal yang sangat berbeda. Yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Artinya apa? Tuhan sejak pertama ada dalam eksistensinya ada, dia memerintah sebagai gembala. Itu maksudnya. Sejak dahulu kala dan tidak pernah berubah.
Herodes yang agung akhirnya kita ketahui memberikan satu perintah kepada prajuritnya untuk membunuh anak-anak di bawah 2 tahun. Mengapa? Oleh karena rencananya yang busuk itu, dia berkata kepada itu, setelah itu kembalilah kepada saya, karena saya juga akan menyembah dia. Setelah dia mengetahui bahwa orang Majus tidak kembali, maka dia membiarkan dirinya menjadi alat di tangan setan. Setan adalah sutradara di balik semua peristiwa ini. Dan Herodes yang agung menjadi aktor yang menjalankan kejahatan setan. Dan 600 tahun sebelumnya, Nabi Yeremia sudah menubuatkan di dalam Yeremia 31 ayat 15. Beginilah firman Tuhan, dengar di Rama satu kota, terdengar ratapan, tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Dan itu yang terjadi. 600 tahun sebelumnya Yeremia sudah menubuatkan itu. Dan akhirnya terjadi pada hari itu. Di mana anak-anak di bawah 2 tahun dibunuh dengan kejam oleh setan melalui tangan Herodes yang agung. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika tindakan itu akan dilakukan, Tuhan lebih dulu berpesan kepada Yusuf dan Maria. Dalam Matius 2 ayat 13, larilah ke Mesir dan tinggal di sana, sampai raja yang jahat itu akan mati, lalu dari sana akan kupanggil anakku itu. Dari mana? Dari Israel. Dan ini juga adalah nubuatan Hosea. Hosea 11 ayat 1. Bapak Ibu, Hosea ini kira-kira kalau saya tidak salah ya, 100 tahun sebelum Yesus lahir. Sudah menubuatkan bahwa Yesus akan dibawa lari ke Mesir, lalu dari Mesir dipanggil lagi keluar menuju ke Yerusalem. Tetapi oleh karena Yusuf dan Maria tahu bahwa Arkelaus naik menggantikan Herodes yang agung, dan Arkelaus lebih jahat berkali lipat daripada ayahnya, maka Yusuf dan Maria langsung menuju ke Nazaret. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di Nazaretlah Yesus hidup sampai umurnya yang ke-30 tahun.